Hai kawan UGM, wah kita ketemu lagi di acara program Kita Bincang Santai. Nah kali ini kita ada kedatangan tamu kita yaitu Pak Igor Renjana Purwadi. Halo Pak Igor. Halo. Waduh Pak Igor, kayaknya nih topik kali ini cukup menarik ya. Yeah. Mungkin saya bacakan dulu, topiknya adalah peningkatan kekayaan intelektual sebagai salah satu sumber devisa negara yang terbesar. Yeah. Nah sepertinya teman-teman, kenapa topik ini diambil? Kayaknya lagi efisiensi ya. Terus kedua, program daripada pemerintah kita yang terbaru, Bapak Prabowo Subianto, sungguh kita bilang ambisius. Dan saya melihat bahwa sepertinya peningkatan penerimaan negara itu perlu sangat signifikan. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih detail lagi, mungkin saya bilang Kang Igor nih, Kang Sunda ya. Kang lah, Oke, Kang Igor mungkin boleh sharing kira-kira background-nya apa, ya kan? Oke. Biar teman-teman daripada kawan UGM ini bisa tahu nih. Ya, oke. Terima kasih. Saya ini background-nya konsultan HAKI dan saya advokat juga. Kebetulan saat ini saya hadir sebagai salah satu yang diperintah oleh asosiasi, ya. Asosiasi saya namanya Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia. Ya. Saya di situ sebagai ketua bidang, ya, salah satu ketua bidang. Dan di sini berkaitan dengan background saya mungkin konsultan KI dan advokat saja mungkin ya. Dan saya pernah menjadi staf khusus gubernur juga di NTT. Jadi ada sedikit insight yang mungkin nanti bisa match nih sama temanya. Gitu. Okay. Wah, nyata ya kawan UGM nih. Narasumber kita ini kece banget nih ya. Waduh, background-nya dan juga memang cukup pengalaman di bidang HAKI. Nah, mungkin Kang Igor ya, seperti kita tahu bahwa ada suatu program ambisius daripada Bapak Prabowo Subianto. Di mana ada efisiensi anggaran tahun ini ya, saya rasa semua kementerian, baik lembaga, BUMN pun termasuk juga Pemda juga mengalami, dan ternyata industri pendukungnya juga mengalami juga. Nah, namun yang saya mau simak adalah perlu adanya potensi baru. Nah, memang dikatakan memang ada namanya satu hal potensi mengenai migas. Tapi ada potensi lagi yang kita bilang intangible asset, yaitu HAKI. Nah, pertanyaan saya gini, apakah HAKI merupakan komoditas negara? Oke. HAKI ini kalau menurut saya ada banyak gitu ya, banyak aspek dalam HAKI ini. Ada paten, ada merek, ya, ada desain industri, bahkan ada indikasi geografis yang bersinggungan langsung dengan komoditas. Contoh, kita kalau misalnya ngomong komoditas pasti tentang sumber kekayaan alam ya, kekayaan alam. Contoh kayak kopi, ya, kayak tenun. Itu kalau menurut saya salah satu komoditas negara yang berkontribusi terhadap penerimaan negara sih. Itu yang harus kita maksimalkan. Jadi kalau saya melihat bahwa justru kita bilang adalah local value-nya itu. Local value. Itulah menjadi komunitas negara kita. Mungkin contohnya, saya ambil contoh ya, adalah seperti kalau kita bilang Tom Yum. Tom Yum itu kan dari Thailand ya. Tom Yum. Ya, betul kan? Nah, mungkin kalau kita bilang sekarang ada orang bule ya, saya lupa kalau salah orang Swedia, nyanyi lagunya Nasi Padang. Benar. Ini champagne. Champagne itu nama daerah di Prancis. Tapi mendunia kan? Betul. Nama minuman gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita bilang adalah local value atau kita bilang kearifan lokal itu yang menjadi komoditas negara. Iya. Nah, mungkin apakah komunitas ini bisa memberikan namanya peningkatan penerimaan negara? Harusnya seperti itu. Seperti apa ya mungkin ya? Jadi begini. Selama ini seharusnya sudah berjalan ya. Jadi contoh sudah ada yang didaftarkan indikasi geografis atau merek sebagai merek terkenal di luar negeri gitu ya. Atau paten yang berlaku secara internasional digunakan juga di luar negeri. Contoh misalnya kayak kayak batik gitu ya, atau misalnya indikasi geografis kopi kita digunakan oleh Starbucks gitu ya mungkin ya. Ini nggak apa kita sebut merek, nggak apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Karena supaya lihat kelihatan real dan nyata kan. Ya betul. Fakta. Jadi ada berbagai macam kopi yang digunakan dari daerah
Indonesia yang digunakan oleh Starbucks yang saya dengar ya. Kopi-kopi itu adalah khas dari setiap daerah. Contoh kopi Kintamani ya, kopi Lampung atau kopi kopi Toraja gitu ya. Yang kadarnya yang sesuai dengan Starbucks mau. Nah, hal itu sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi. Contoh, saya kemarin setahun sebagai staf khusus gubernur di NTT, saya menemukan setiap daerah kami ada 22 kabupaten, ya, kabupaten kota gitu. Nah, di situ masing-masing daerah memiliki khas tenunnya masing-masing, coraknya masing-masing dia punya gitu. Dan pada saat saya cek, yang terdaftar sebagai indikasi geografis itu hanya beberapa. Nah, kenapa harus terdaftar? Karena jika sudah terdaftar, maka memiliki hak eksklusif bagi para komunitas si petani tersebut. Indikasi geografis ini tidak dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh komunitas yang ada di situ. Komunitas petani, komunitas desa, atau apa gitu ya. Jadi, si hasil dari pertanian atau hasil dari perkebunan itu digunakan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah itu. Apabila terdaftar, maka setiap orang siapapun sampai di seluruh dunia jika menggunakan kopi yang sudah terdaftar indikasi geografis, berarti mereka mempunyai hak eksklusif untuk meminta meminta penghasilan lah secara ekonomis, gitu ya. Apabila ternyata mereka tidak minta izin, ya, apabila mereka mencantumkan nama gitu ya, tapi menggunakan kopi, tapi tidak izin terhadap si komunitas tersebut, itu ada sanksinya, ya kan? Jadi maksud saya, hal tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Sekarang sudah ada sih, sudah ada, pemerintah sudah menggalakkan itu, tapi lebih ditingkatkan lagi. Saya contoh, kenapa saya seperti itu? Karena tadi, champagne di Prancis ya, kenapa dia bisa mendunia? Karena mungkin rasanya berbeda, atau mungkin mempunyai ciri khas yang lain sehingga daerah lain tidak punya. Nah, pada saat dia menggunakannya misalnya di Brazil atau di Indonesia sekalipun, wah, champagne nih. Di dalam otak para si user, para si peminum udah bisa tahu, oh rasanya seperti ini. Indikasi geografis pun sama di Indonesia. Itu akan tetap terdaftar sampai kualitasnya berubah. Kalau kualitasnya masih sama, ya, dia akan terdaftar terus. Ya kan? Contoh ada mungkin kopi yang rasanya rasa buah gitu. Pada saat si kopinya sudah bukan rasa buah lagi gitu, itu udah reputasinya sudah tidak baik lagi dan tidak terdaftar lagi. Nah, dari pemerintah mungkin masukan dari APKHBI ya, saya diperintah oleh Ketua Umum saya, Dr. Andrew Bedland ya, dia ingin agar APKHBI ini memberikan kontribusi terhadap pemerintah yang lagi galak-galaknya efisiensi anggaran. Dari segi haki, banyak banget yang bisa kita kasih masukan, karena di APKHBI ini kan hukum bisnis gitu ya. Kita dampingin semua pelaku bisnis. Dalam khususnya saat ini adalah pelaku bisnis yang berkaitan dengan haki, kekayaan intelektual. Jadi, jika pemerintah bisa bersinergi dengan kami, APKHBI, kami akan maksimal mendampingi pemerintah untuk memberikan masukan-masukan, dan secara fisik kita dampingin para pelaku UMKM ya, untuk mereknya, untuk desain industrinya, membuat kemasan gitu ya. Nah, jadi kami akan berkontribusi sangat aktif gitu, Mas. Oke, terima kasih nih Kang Igor nih. Berarti memang kalau mau dijadikan sebagai komunitas negara untuk peningkatan penerimaan negara itu harus memang disiapkan dengan baik. Ya. Nah, mungkin ya kita harapkan ya, mungkin masukan atau saran daripada Kang Igor itu bisa didengar oleh para pemerintah atau para pemangku kepentingan. Amin. Nah, cuma mungkin saya pengen melihat apakah sejauh ini teman-teman kita nih ya, para inovator, para creativity ya kan, atau mungkin para penemu lah ya, mereka itu berpikiran bahwa
Haki itu penting. Betul. Sejauh mana sih perkembangan haki itu di Indonesia? Apalagi kan sempat kan Kang Igor kan bilang di NTT. Apakah inisiatifnya itu masih dari pribadi atau justru dari government? Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai perkembangan haki yang ada selama ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya pemerintah ini berkewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif ya bagi para pelaku usaha. Basicnya itu. Gimana caranya dia menjamin itu? Ya mereka membuat regulasi, kan gitu. Regulasi ini yang langsung bisa nempel di masyarakat, bisa dilihat langsung secara visual oleh masyarakat. Oh, aturannya gini toh. Oh, cara daftarnya gini toh. Gitu kan. Nah, yang mungkin saya kritisi adalah penyuluhannya, ya, memberikan kesadaran hukum atau kesadaran cara mendaftar kepada masyarakat. Regulasi udah ada nih, tapi ngasih tahu ke orangnya itu mungkin kurang ya. Jadi kenapa saya bisa menemukan di NTT tenunnya banyak gitu ya, tapi hanya terdaftarnya sebagian saja. Nah, mereka sudah melakukan pendampingan juga. Maksud saya sebagian saja berarti kan sudah ada yang terdaftar nih. Tapi ternyata masih ada juga yang belum terdaftarkan gitu. Tenun ini udah lama. Mereka ini udah turun-temurun, regenerasi. Kenapa nggak daftar dari dulu kan gitu? Ya kan? Nah, itu dari desain industri. Sebenarnya saya mau masuk ke hak cipta sih, karena sekarang tahun hak cipta nih. Tahun hak cipta sekarang. Jadi tadi ya bersinggungan dengan para pelaku industri gitu ya. Salah satunya adalah pencipta lagu. Pencipta lagu ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 28 2014, PP 56 2021 dan Permenkumham 9 tahun 2021. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Regulasinya sudah ada dari pemerintahnya. Tapi gitu ya, ada tapinya nih. Pada saat membuat aturan, penegakannya mungkin belum maksimal. Salah satu contoh saya, karena saya juga pegiat musik gitu ya, ada di dalam aturan Undang-Undang 28 2014 itu tentang mengenai transparansi. Ya, transparansi yaitu mengaudit secara independen. Pemerintah harus wajib untuk mengaudit setiap lembaga manajemen kolektif. Tapi sampai sekarang dari 28 2014, dari tahun 2014 berlaku sampai sekarang, saya menduga masih belum maksimal untuk mengaudit tersebut gitu. Karena harus ada audit independen ya, satu audit independen yang diumumkan media cetak satu, media elektronik satu. Itu yang dibutuhkan oleh para pelaku industri, yaitu pencipta lagu juga. Saya royalti dapat berapa itu saya pengen tahu, saya dapatnya dari mana. Itu dari hak ciptanya. Itu Mas Eko. Oke, terima kasih. Berarti memang kita bisa bicara bahwa ternyata perkembangan itu sebenarnya signifikan. Signifikan. Baik itu mungkin tadi kan bilang mengenai desain geografi ya, ataupun mungkin dari hak cipta ya, ya kan ini para penggiat atau para pencipta lagu, mereka juga sadar ada awareness yang tinggi terkait hal itu. Nah, oh ya izin, sekarang ada revisi Undang-Undang Hak Cipta di tahun ini. Oh, berarti ini itu perkembangan ya? potensi. Nah, mudah-mudahan itu bisa nge-backup kita. Berarti ini potensi memang kita anggap dari podcast kita ini ya. Ya, kita harapkan bisa memberikan masukan juga para pemangku kepentingan. Amin. Nah, cuma mungkin tadi kan sempat bilang mengenai komunitas. Komunitas. Berarti kita melihat bahwa ada sebuah komunitas, ada pribadi dan juga ada UMKM yang mungkin aware terhadap namanya hak cipta. Nah, mungkin tadi kan sudah cerita nih Kang Igor nih mengenai ada komunitas tenun yang di NTT. Terus juga ada pribadi nih ya, itu pencipta lagu. Nah, apalagi kan lagi sosoknya Ari Bias ya sama Ernest Mo ya. Oke. Tapi kita nggak bahas itu, nanti edisi berikutnya aja ya kan. Nah, tapi ada sedikit lagi ada UMKM nih. Nah, kira-kira boleh cerita nggak? Apalagi saya memang dulu pernah ya kesempatan, saya ada penghubung teman saya itu di Singapura yang rutin membantu UMKM di Indonesia, khususnya di Bandung. Keren. Di Bandung. Nah, justru di Bandung dia. Karena dia orang Bandung, untuk expo selalu di Singapura. Walaupun memang kita bilang tidak maksimal secara outcome ya. Karena apa? Karena ya selera Indonesia bukan selera orang Singapura. Tetapi cukup memberikan namanya exposure dan juga mendapat pasar orang Indonesia di sana. Nah, apalagi ada warga negara Indonesia di sana, TKI, ataupun mungkin yang sudah mengajukan PR. Nah, mungkin saya mau nanya dulu mengenai UMKM. Kira-kira bagaimana nih perkembangan atau problematika atau mungkin awareness mereka terhadap
haki? Oke, UMKM ini sebenarnya sudah sangat aware ya terhadap haki. Banyak penyuluhan di setiap pemerintah ya, tingkat provinsi, daerah itu mereka udah menggalakkan semacam seminar gitu ya tentang pentingnya pendaftaran merek gitu ya. Saya pernah memberikan seminar tentang itu. Jadi untuk merek, contoh ya merek gitu, pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran ya. Kalau misalnya PNBP-nya umum pendaftaran merek itu 1.800.000, tapi untuk UMKM ini hanya 500.000 ya. Jadi sudah ada kemudahan seperti itu. Nah, dalam hal ini saya justru ingin memberikan masukannya kepada pemerintah, kalau bisa setiap ada pemohon LPDP ya, karena kan kita kebanyakan yang dari masing-masing orang untuk bisa connecting dengan orang luar gitu ya, yang penghasilannya masuknya bisa besar gitu ya, orang yang mengajukan LPDP. Nah, di dalam komunitas kayak UGM gini gitu ya, setiap ada pemohon LPDP, kalau bisa ada karya cipta atau kekayaan intelektual yang disodorkan kepada si penguji LPDP gitu ya, dan yang nantinya akan dipergunakan di luar negeri. Contoh kayak tadi, UMKM sama orang Singapura itu saya nggak tahu awalnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya LPDP, semua LPDP, dia membawa kekayaan intelektualnya, hasil kekayaan intelektual dari orang Indonesia gitu ya. Nanti di luar sana, ada yang mendaftarkan merek di luar negeri. Ada yang sudah mendeklar ciptaannya di luar negeri. Ada yang melukis di luar negeri. Gitu kan? Itu nanti akan mendunia. Karena sekarang sudah serba digital. Ya kan? Sudah di website, sudah di mana-mana, udah bisa dilihat. Saya hanya memberikan kontribusi dari APKHBI ya, umumnya dan khususnya dari saya. Setiap pemohon LPDP, lampirkan kekayaan intelektual apa yang Anda bisa berikan untuk disebarluaskan di luar negeri. Itulah. Berarti sebenarnya ada pesan ya dari Kang Igor ya, bahwa sebenarnya UMKM ini sudah aware. Dan memang beberapa, saya mungkin bukan bilang beberapa, mungkin hampir semua pemerintah daerah itu mereka juga sudah melakukan hal itu. Sudah. Nah, cuma mungkin untuk kita bilang ya promosi lah ya. Nah, ini kita nih Indonesia nih banyak haki nih ya kan. Nah, kita butuh pejuang LPDP ya. Nah, saya akui sih memang saya sempat ngobrol sama yang saya bilang teman saya itu ya. Dia itu dulu guru di Bandung. Tapi memang karena ada hal dan sebagainya dia ke Singapura dan dia memang terdorong. Dan saya melihat itu salah satu pejuang. Nah, mungkin itu yang perlu kita kembangkan kemudian. Setuju. Nah, sebenarnya dengan cara apa? Otomatis akan mendatangkan devisa negara ya. Itu dia. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang ya, namanya kalau makan sushi, enakan makan di Jepang. Walaupun di Malaysia, di Indonesia ada sushi. Artinya ujung-ujungnya kalau itu dikenal, nanti juga banyak orang yang kunjungan ke Indonesia. Betul kan? Benar. Nah, bahan bakunya juga pasti dari Indonesia juga kan? Iya. Ya, itu kan tidak bisa dibohongin juga ya. Nah, kayak makin seru ini. Cuma nih, saya mau nanya nih ya. Sebenarnya haki Indonesia ini diminati gak sih oleh investor asing? Gila, sangat diminati. Salah satu contoh, ada yang mematenkan di Amerika sana cara pembuatan tempe. Tempe sebenarnya di kita ini masuknya mungkin ekspresi budaya tradisional atau ya termasuk kekayaan intelektual para pejuang kekayaan intelektual ya masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi cara pembuatannya dipatenkan di sana. Pembuatannya di Amerika. Bayangin. Itu bukti ya. Terus ada juga yang mengklaim alat musik NTT, Sasando di luar negeri sana. Ada juga yang mengklaim batik. Oh, ini Malaysia ya? Yang heboh ya. Maksud saya, apakah hal itu tidak membuat mereka merasa ingin memiliki terhadap kekayaan intelektual itu? Ada hal-hal yang kita harus teguhkan secara eksklusif, Mas. Makanya melalui APKHBI ini kami akan dorong pemerintah dirapihin kekayaan intelektual yang sudah ada, yang patennya sudah ada, kalau bisa difasilitasi ke luar negeri. Supaya mereka banyak menggunakan, contoh kayak Korea, aduh, musiknya juga udah oke, filmnya udah diminati kita semua, itu devisa terbesar untuk Korea. Kenapa nggak kita seperti itu juga? Tapi bukan film juga, bukan dancing juga, bukan. Tapi hal yang kita punya, tenun kita kasih ke sana, disebarluaskan di sana. Yang punya tetap Indonesia, bukan dikasih, maksudnya difasilitasi untuk digunakan di luar sana gitu. Itu akan meningkatkan devisa yang sangat luar biasa.
Berarti dengan kata lain adalah ini harusnya menjadi program strategi pemerintah kita ya. Harus menjadi hal yang seksi pada saat rapat anggaran di balik DPR atau di pemerintah. Nah, kalau kira-kira nih ya, misalnya untuk sebagai kita bilang lah ujung tombak lah ya, kementerian apa sih yang harus terlibat di dalam program strategis ini? Kementerian. Kalau di JKI ini di Kemenkumham, Kementerian Hukum sekarang. Udah bukan HAM, Kementerian Hukum ada namanya Dirjen Kekayaan Intelektual. Ya, di situ ada konsultan kekayaan intelektual. Tapi yang paling penting adalah harus ditingkatkan kesejahteraan para pelaku industrinya. Pencipta lagunya, pembuat tenunnya, ditingkatkan kesejahteraannya. Gimana caranya tadi? Kalau udah punya hak eksklusif, tolong dinaungi mereka. Jangan sampai ada yang menggunakan kopi seenaknya, ya, menggunakan tenun seenak tanpa izin. Pemerintah harus ngasih tahu, kamu bayar. Pelaku pencipta lagu ya, difasilitasi dengan regulasinya diperketat, penegakan hukumnya dikencengin oleh pemerintah. Itu sebenarnya bisa meningkatkan. Banyak nih teman-teman pencipta lagu saya, lagu-lagunya dinyanyikan di luar negeri sana banyak. Banyak, mereka harus bayar kan? Bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai ringgit, pakai dolar. Nah, menurut saya kementerian mungkin banyak ya. Ada kementerian UMKM, ada kementerian banyak gitu. Tapi yang paling penting adalah pelaku industrinya. Yang sudah capek-capek mikirin, aduh saya udah begadang tiap malam bikin lagu ini, susah banget. Akhirnya lagunya famous, lagunya enak gitu kan. Justru itu yang bikin inovator, yang bikin apa gitu, secara teknis tahu-tahu dipakai di luar negeri misalnya. Dan sekarang BUMN kita juga sebenarnya sudah pada punya kekayaan intelektual masing-masing. Mereka sebenarnya udah punya paten-paten, merek-merek. Sebar luasin di luar negeri. Luar negeri harus tahu BUMN kita punya kekayaan intelektual yang bisa mereka lisensi. Mereka kalau menggunakan itu harus lisensi, Mas. Lisensi itu bayar. Ya kan? Minimal BUMN-nya aja dulu nih. Kalau BUMN kan duitnya banyak. Kalau pencipta lagu kan bisa jadi, saya cuma bikin lagu ya terserah deh gitu kan. Tahu J.K. Rowling? J.K. Rowling konsep aja jadi Harry Potter. J.K. Rowling kayanya minta ampun sekarang. Ya kan? Padahal dia cuma nulisnya di konsep, di kertas. Tapi J.K. Rowling-nya kaya, yang bikin box office-nya kaya. Nah, maksud saya, kekayaan intelektual harus menjadi devisa terbesar di negara kita. Dan memang potensinya ada. Sangat ada. Negara lain sudah membuktikan. Kita sekarang, ayo, semangat. Wah, jadi ini ya, teman-teman, kawan-kawan UGM ya. Ini udah kalimat utamanya nih ya. Semangat. Semangat. Ayo, ya kan? Artinya apa nih? Kalau potensi kita ada, kalau memang kita juga memiliki haki ya, kita harus melihat bahwa ini adalah potensi yang harus kita kembangkan. Jadi awareness harus tinggi, dan juga kita mengharapkan bahwa dukungan pemerintah itu signifikan. Dan saya melihat bahwa sepertinya tidak bisa Kementerian Kehakiman, harus semua Kementerian Hukum, tapi harus semuanya. Semuanya bersinergi. Berarti harus menjadi program strategis prioritas daripada pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Betul. Yang memang menjadi political will. Political will ya. Jadi harus mau nih gitu. Politikalnya harusnya ke arah situ gitu. Ya, kita harapkan lah ya. Amin. Mungkin dari suara-suara ini, podcast ini ya, ya kan. Kita mengharapkan para pemerintah, para pemangku kepentingan mendengar hal ini. Karena apa? Ekosistem yang sehat itu justru lebih baik ya. Iya, betul. Nah, benar juga sih. Memang kalau ada ekosistem yang sehat, yang mendukung, saya rasa semua para pegiat haki pasti mau terlibat. Iya. Kalau misalnya mereka dilindungi ya, disejahterain gitu ya, disejahterakan si para inovator, pencipta lagu, mereka pasti akan tiap hari mikirin cara saya dapetin duit. Ya udah, saya maksimalin terus. Ya kan? Semangat untuk cari uang. Ya. Gitu. Nah, mungkin ini kita udah mau di akhir podcast kita nih. Siap. Nah, saya mungkin minta 3 kata nih kesimpulan dari Kang Igor nih. Kira-kira untuk topik kita hari ini apa sih 3 kata itu? Silakan Kang Igor. Oke. 3 kata itu kalau menurut saya haki harus kuat. Wah, haki harus kuat. Haki harus kuat. Nah, itu. Jadi itulah pesan dari Kang Igor untuk podcast kita hari ini, di mana topik kita hari ini adalah mengenai peningkatan devisa negara, peningkatan kekayaan intelektual sebagai salah satu sumber devisa negara yang terbesar. Nah, mungkin di kesimpulan saya mau menyampaikan bahwa seperti kita ketahui bahwa knowledge
intangible atau aset itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dulu memang kita bukanlah negara yang maju. Nah, dulu kita adalah negara yang dijajah, dan kita melihat bagaimana potensi haki itu memberikan devisa bagi negara-negara maju seperti negara Belanda, Amerika dan sebagainya. Namun sekarang kita sudah berdikari. Kita sudah menjadi negara yang makin berkembang dan kita menuju negara maju 2045. Bagaimana bisa? Dengan menggunakan potensi yang kita ada. Kekayaan kita, kearifan lokal yang kita miliki adalah haki yang menjadi potensi penerimaan devisa negara. Jadi sama-sama kita membangun ekosistem baik. Tentu kita akan melihat Indonesia bangkit dan Indonesia menjadi negara maju. Betul. Demikian podcast kita pada hari ini.